Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar hendaknya kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah yang dibenarkan oleh hati dan pikiran kita, karena di pertemuan kali ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita keimanan, masih memberikan kepada kita hakikat kehidupan untuk beribadah kepada Allah, dan memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita yang kita telah lalui di atas kemaksiatan kepada Allah dengan bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan di dalam hati kita bahwasanya kita ini manusia yang kotor, penuh banyak dosa dan kesalahan, dan kita adalah hamba yang fakir, hamba yang butuh pertolongan Allah untuk kita ditolong beribadah kepada Allah, dan agar kita ditolong untuk melakukan segala ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita melanjutkan, kita membahas dari ahadisu islahil qulub, hadis-hadis pembicaraan seputar dalam hal-hal yang memperbaiki hati. Yang di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah jelaskan bahwasanya hati itu adalah ada penggeraknya, yaitu sifat cinta, sifat harapan dan sifat takut kepada Allah. Semakin besar cinta seseorang hamba di dalam hatinya, rasa takut dan harapnya kepada Allah, maka akan semakin nampak ketaatannya kepada Allah dalam melakukan ketaatan atau dalam menghindarkan kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu kalau kita contoh dalam melakukan maksiat, itu diantara bukti lemahnya cinta seorang hamba kepada siapa yang dia maksiati, yaitu Allah. Dan di pertemuan kali ini kita membahas di bab yang kelima. Kata penulis, fakrul qulub, kemiskinan yang sebenarnya adalah miskinnya hati. Itulah kemiskinan yang sebenarnya. Banyak yang menganggap miskin itu kalau kita tidak memiliki harta, itu kemiskinan. Tapi kemiskinan yang sebenarnya adalah miskinnya hati. Maka dari itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, sahabat Nabi, ya Abu Dzar, atara anna kathratil mali huwal ghina? Wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat bahwa dengan banyaknya harta itu adalah kekayaan? Kata Nabi, innamal ghina ghina'ul qalb. Sesungguhnya kekayaan, kata Nabi, adalah kayanya hati. Berapa banyak orang memiliki kekayaan di genggaman tangan, memiliki banyak tanah yang luas, perhiasan-perhiasan yang mewah, mobil yang berjejer, tapi dia tidak merasakan kekayaan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak masukkan kekayaan di dalam hati. Kekayaan itu bukan apa yang digenggam. Kekayaan tidak berbicara angka. Kekayaan itu berbicara rasa. Ketika seseorang memiliki rasa kekayaan, sifat merasa cukup kepada Allah, maka hakikatnya dia kaya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghina'un nafs. Bukan kekayaan yang sebenarnya dengan banyaknya harta di genggaman seseorang, dari genggaman-genggaman yang dia miliki di muka bumi. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan jiwa. Ketika seorang hamba merasa cukup dengan pemberian Allah, maka itu hakikatnya dia kaya. Dan itu Allah tegaskan dalam firman-Nya, qala ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid.
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian seluruhnya itu fakir, miskin di hadapan Allah. Miskin dalam bidang harta, dalam bidang kekayaan, dalam bidang ketakwaan ibadah kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya. Maka dari itu siapa yang dikayakan hatinya oleh Allah, dikayakan jiwanya oleh Allah, beribadah kepada Allah, merasa cukup apa yang ada di sisi Allah, maka hakikatnya dia adalah orang kaya, walaupun dari harta bendanya sedikit. Dan ini ditegaskan oleh Nabi, wal faqru faqrul qalb, dan kemiskinan sebenarnya adalah miskinnya hati. Man kana al-ghina fi qalbihi fala yadurru ma laqiya minad dunya. Kata Nabi, siapa yang kekayaan telah masuk di dalam hatinya, maka tidak berbahaya kemiskinan yang menimpanya di dunia. Wa man kana al-faqru fi qalbihi, akan tetapi siapa yang miskin hatinya, fala yughni ma ukhfira lahu fid dunya, maka dia tidak cukup walaupun banyak hartanya di muka bumi, maka tidak akan cukup. Kenapa? Karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di dalam hati seseorang. Dan itu dari bentuk kebahagiaan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung di atas keberuntungan siapa yang telah Islam. Wa ruziqa kakafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dan dia diberikan rezeki yang cukup, dan dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Kata para ulama, man qanna'a syaba'ah, siapa yang merasa cukup, maka dia akan kenyang dengan pemberian Allah. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Dan kita mengambil dari perkataan Ibnu Abbas, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-qanaatu malul la nafadalah. Sifat merasa cukup adalah harta yang tidak akan pernah habis. Dan yang terakhir yang diingatkan oleh Syekh di bab yang ke-6 adalah taqwal qulub. Ketakwaan yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam hati seorang, yaitu seseorang melakukan perintah, menjauhi larangan, mengagungkan Allah di dalam hatinya. Ini yang bisa kita ingatkan dan berikan. Sekali lagi kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya hakikat kekayaan seorang hamba adalah ketika seorang hamba merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, bukan kekayaan yang ada di dalam genggaman tangan. Dan takwa yang sebenarnya adalah takwa yang tertanam di dalam hati. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa memberikan manfaat dan peringatan kepada kita atas apa yang telah kita sampaikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rasa cukup terhadap pembagian yang Allah bagikan kepada kita, dan semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah bosan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.